Aku ngelakuin apapun semua buat putri aku. Semua aku lakukan demi putri aku sampai sekolah, sampai selesai. Itu semua aku lakukan buat dia. Kalau bukan anak aku mungkin aku udah nggak sampai sekarang, Mas. Udah aku mungkin dapat mabok. Aku mungkin udah ngobat dan segala macam. Aku kuatkan anak aku. Aku kuatkan anak aku. Kalian pantas menghujat saya. Memang saya nggak baik, nggak pantas. Saya bukan contoh yang baik. Aduh, aku nggak ada citra-citraan. Aku pikir gini, apa yang aku tanya yang aku bisa jawab. Aku nggak pernah mau ada yang berdasarkan skenario gini-gini. Aku apa adanya aja, karena aku pikir ya udah inilah aku. Orang nanya apa aku jawab, sekenanya aja. Yang penting aku misalnya aku ngerti jawaban aku ini nggak bakalan ada gimana-gimana ke orang gitu. Menurut aku, dan jadi aku jawab apa. Orang tanya apa aku jawab aja gitu. Jadi aku nggak pernah berdasarkan wawancara apa, aku nggak pernah nanya kan mau wawancara apa nih gini-gini, nggak mau, karena aku pikir aku biar aja ngalir gitu aja deh, nggak ada citra-citraan, orang gue juga bukan gadis-gadis citra. Jadi apa aja udah gue jawab aja gitu. Nah Yubrik Mahya itu juga wawancaranya juga waktu itu aku disuruh, waktu itu kan si putrinya lagi keren banget di Amerika, terus aku diwawancara dengan salah satu itu kan, terus cuman dibilang kamu ngerti nggak, tahu nggak lagu Yubrik? Gue bilang nggak tahu. Yang mana? Aku bilang gitu. Sekarang tuh lagi heboh di Amerika gini-gini, Indonesia loh Putri Aryani. Gue jujur Putri Aryani aja gue nggak ngerti waktu itu. Yang mana ya gue begitu. Habis itu diliatin kan Google-nya, ini lagunya. Terus kamu bisa bawain lagunya nggak, kata sepotong. Aku bilang aku nggak ngerti. Ini aku dengerin. Namanya aku didengerin lagu ya sepotong. Aku kan merasa wah gila penyanyi masa nggak bisa nyanyiin gitu. Mana gue didengerin gue. Didengerin sekali dua kali dengerin. Oh ya udah oke. Oke, begitu oke, nyala kamera aku nyanyi. Waktu pertama juga kan aku nggak ngerti, kupikir kan Yubrik itu ngomongnya emang Yubrik. Ternyata kan beda ngomongnya ya. Dan aku setelah sadar waktu Pak Ridwan Kamil membuat lagu itu waktu dia di kantor puter lagu aku. Terus banyak yang kirim ke aku kan. Aku lihat ada yang salah apa ya? Pak Ridwan Kamil kan diem gitu kan, terus puter lagu aku. Itu pikir yang salah apa? Ternyata dari netizen yang salah, katanya nadanya aku salah. Cara ngomongnya aku salah, semua salah deh pokoknya. Aku denger lagi bener hancur, bukan salah lagi, hancur lebur. Dan sampai anak aku malu loh. Mami apaan sih bikin malu? Gimana ya? Aku begini. Aku tuh orangnya kalau misalnya ditantangin, kayak dirimu suka wawancara kan nantangin. Aku nggak pernah untuk menolak, karena aku pikir ketemu wartawan itu, mereka datang ke kita, menurut aku itu adalah suatu yang aku menghargai, mereka datang ke aku. Jadi aku akan melakukan apapun yang dia minta, karena dulu semboyan kita tuh besar dari wartawan, besar dari kulit tinta kalau zaman dulu kan. Jadi kalau kulit tinta itu datang sudah meluangkan waktunya, apapun aku harus sanggupin gitu. Aku iya oke gitu, aku mau gitu. Walaupun aku tadinya nggak bisa, aku tak harus bisa, karena bagaimanapun aku berutang budi kan sama wartawan. Jadi sampai anak aku malu-malu juga, misalnya sampai anak aku diketawain di sekolah segala macam, itu menurut aku ya gimana ya, itulah aku gitu. Sampai misalnya anak aku pulang nangis gitu karena diledekin sama temennya gitu kan, ya itu dalam hatiku itu resiko kamu punya mama kamu ya ini gitu ya. Yang kalau aku sedih misalnya anak aku di sekolahnya mau terima rapot, orang lain kan bawa mamah gitu ya, bawa mamah sama bawa papa, kan papanya udah nggak ada, suamiku kan almarhum. Jadi aku seneng hati pengen ngambil rapot di anak aku, itu nggak pernah kejadian. Jadi aku nggak pernah dibolehin sama anak aku untuk ngambil rapot di sekolahnya, karena anakku katanya malu diapain teman-temannya gitu. Jadi ya mungkin juga dulu memang aku rambutnya kayak merah gitu, terus tapi pakaian aku seksi. Kalau misal rambutnya warna, kalau pakaiannya sopan masih maya. Aku dulu nggak bisa ngebedain mungkin gitu. Segila itulah aku pokoknya. Jadi aku sendiri ngelihat Google-nya dulu itu, ya Allah gue segila ini ya. Pantes kalau anak gue misalnya protes ke gue, tapi dia nggak pernah protes, dia ujung-ujungnya dia makan hati.
diem gitu. Itu yang buat gue, anak gue diem tapi nggak ngomong, jadi sehingga banyak teman-teman gue misalnya gini, anaknya T1 itu gitu autis gitu kan, karena anakku padahal sebenarnya dia memendam, aku rasa dia memendam rasa, tapi bagaimanapun juga aku begini karena aku untuk menghidupi, membiayai anak aku. Karena waktu suami aku meninggal itu aku di Jakarta benar-benar sendiri. Untuk ngebiayain hidup anak aku tempuh dengan cara yaitu aku jadi artis, aku melakukan apa aja untuk ngidupin anak aku gitu. Cuman namanya anak kan nggak ngerti, orang tuanya melakukan itu sebenarnya buat dia, buat putri aku satu. Aku ngelakuin apapun semua buat putri aku, cuman selebihnya misalnya putri aku itu nggak terima, putri aku itu malu. Itu haknya putri aku rasa memang iya. Tapi aku juga sebaliknya, aku tuh untuk dia semuanya aku lakuin. Aku jadi artis juga buat putri aku, buat anak aku, biar anak aku bisa sekolah, biar bisa anak aku bisa melanjutkan pendidikannya. Semua aku lakukan kegilaan-kegilaan itu. Karena aku udah merantau, udah di Jakarta, aku nggak pulang lagi ke daerah aku, dan aku harus membesarkan anak aku. Itu yang aku pikir, aku harus lakuin apapun untuk anak aku, kegilaan apapun aku lakukan, karena aku dibayar juga di panggung, orang minta aku nyanyikan, penampilannya harus seksi. Off air aku kenceng karena penampilan aku seksi. Setiap penampilan aku di daerah diminta sama mereka, aku harus seksi. Aku lakuin, di lain pihak anak aku malu. Apalagi mama aku kan haji gitu ya. Tapi mereka nggak tahu semua aku lakukan demi mereka sebenarnya. Iya, jadi anak aku tuh ditinggalin sama papinya itu masih kecil banget ya. Jadi dia tuh yang, kan aku dulu waktu nikah sama suami aku mualaf. Mertua aku salah satu pendeta ya di Jawa Tengah sana. Suamiku mualaf, nikah sama aku. Jadi waktu suamiku meninggal itu kan ya namanya aku tidak bisa melarang suamiku untuk dimakamkan secara apa gitu. Nah situ yang anak aku, namanya anak kecil ya, dia foto papinya kan kalau dimakamkan secara Kristen ya, dia foto papinya di peti gitu kan, sama teman kan diolok-olok, papimu masuk neraka, papimu langsung, namanya anak kecil ya nggak ngerti ya. Jadi itu yang bikin dia selalu bertanya sama aku, papi di neraka ya mami gitu. Pas dia pulang sekolah, papi di neraka ya mami gitu. Tapi aku bilang, aku juga gak ngerti ya, aku juga gak ngerti banyak tentang agama ya. Aku bilang, setahu mami papi kamu gak jahat. Tapi kata teman-teman aku, papi aku masuk neraka karena papi aku matinya di peti, pakai gitu-gitu. Itu yang mungkin membuat anak aku semakin udah dia tahu papinya dibilang di neraka, tahu lagi aku sebenarnya juga melakukan itu juga demi anak aku semua. Aku sampai saat ini, aku apapun aku lakukan semua demi putri aku. Aku nggak pernah aku mau apa-apa, semua aku lakukan demi putri aku sampai sekolah, sampai selesai. Itu semua aku lakukan buat dia. Nggak pernah untuk niat aku sendiri gitu ya, mau penampilan seksi kayak mau penampilan apa kayak mau gila-gila, itu nggak pernah kalau dari hati aku ya gitu. Karena aku kan juga diajarkan agama sama orang tua aku ya. Tapi kalau aku nggak lakukan, anak aku kan masih butuh penghidupan, masih butuh uang segala, uang sekolah kayak uang apa gitu. Jadi tapi aku kan apa ya, sok gengsi gitu, orang nggak perlu tahu lah penghidupan gue, orang nggak perlu tahu lah derita gue. Yang penting lu lihat gue happy, lu lihat gue senang, itu kan yang gue lakuin kan sebenarnya. Padahal itu sebenarnya kan aku lakuin demi anakku. Anakku kan masih sekolah kemarin, ini alhamdulillah dia udah selesai, cuman memang belum diwisuda. Nanti diwisuda bulan 1. Itu aku pikir ya Allah, aku sampai kalau nyetir sendiri aku di dalam mobil ngomong, ya Allah ini gimana sih nasib gue begitu kan aku. Tapi aku tuh teriak sendiri di mobil.
Karena orang nggak tahu gitu. Orang lihatnya aku happy aja dan aku tuh menutupin sebenarnya. Aku nggak mau orang tahu aku tuh aku nggak mau orang tahu aku tuh susah. Aku nggak mau orang tuh tahu wah ini gini, nggak mau. Suamiku sekarang aja nggak boleh aku tahu. Aku yang menghidupin anak aku. 1 sen pun aku nggak pernah minta uang dari siapapun. Aku yang hidupin semua gitu. Karena aku mau anakku. Biarlah aku misalnya dibenci sama netizen, aku dihina sama netizen, aku dihujat sama netizen, tapi aku bisa menyekolahkan anakku sampai selesai. Bisa aku anakku cuma satu ya. Bisa anakku nanti jadi paling nggak lebih baik, lebih bagus dari aku gitu. Aku ya jujur ya, aku nggak peduli dengan pangkat-pangkatan itu sebenarnya. Aku nggak peduli sama, tapi aku tetap istilahnya aku nggak peduli dengan pangkat-pangkatan karena juga bukan pangkat aku, pangkat juga titipan. Aku juga nggak peduli dengan statusnya aku sebenarnya. Tapi aku tenang ini nggak tahu ya. Aku udah mungkin aku kan berapa bulan lalu gitu ya, kayak ketemu sama Kak Arya sama Kak Pablo ya, Pablo Benua sama Rey Utami gitu ya. Aku ngelihat lebih ke lihat mereka gitu, aku lebih melihat ngaca ke diri aku. Kok kayaknya aku malu ya, gila sendiri ya gitu. Kok aku jadi kayak gini ya. Jadi aku itu yang aku bikin, ini adalah sosok yang panutan buat aku. Jadi aku merasa dan mereka nggak melihat gitu, nggak melihat aku yang kemarin yang gila-gila itu. Sepertinya aku merasa sepertinya kayak dirangkul. Aku merasa gitu ya. Jadi aku juga malu untuk berbikin tingkah seperti kemarin lagi, karena aku udah masuk, itu dibilang orang mungkin ya, kalau kita bergaul dengan siapa, aku nggak ngerti. Cuman itu yang membuat aku mungkin agak segen, agak takut untuk melakukan kegilaan-kegilaan lagi. Tambah lagi anak aku juga sering aku ajak untuk ketemu sama Pablo Benua dan Rey Utami, dia juga semakin sayang sama aku, semakin perhatian sama aku. Aku nggak ngerti bagaimana caranya, apa mungkin dengan ini mungkin aku agak lebih tenang, malu sebenarnya aku gitu loh, malu kalau mereka welcome tapi aku masih gila seperti kemarin. Itu yang membuat aku udahlah, gue nggak mau gitu-gitu lagi lah. Anak gue juga udah tenang, anak gue juga udah justru anak gue kalau di rumah jujur ngidolain pasangan suami istri ini kan. Jadi aku pikir ya udahlah, ngapain lagi aku sekelas mereka aja sama aku nggak peduli gitu. Mereka mau gitu ngelihat aku gitu, mau gitu ngasih nasihat, ngasih masukan gitu. Aku pikir buat apa aku gila-gila. Tuh anak aku juga sekarang udah alhamdulillah udah suka juga aku ajak ketemu sama pasangan tersebut kan. Jadi aku pikir itu yang membuat aku malu sebenarnya. Kalau yang lain aku nggak peduli. Maaf ya, kalau untuk jabatan, aku married sama suamiku dari 2011. Jabatan suami aku pangkatnya sudah letnan kolonel. Aku masih menggila-gila ya. Aku nggak peduli gitu. Yang penting aku tidak memalukan marwah dari institusi yang ada di situ. Dan aku juga aku wasekjen dari Dewan Pimpinan Partai Pusat. Aku juga merasa aku yang penting tidak ini gitu. Itu yang membuat aku masih cuek, masih nyantai aja. Aku wasekjen dari 2008 loh sebenarnya. Cuman yang membuat aku klik itu berubah gitu, udahlah malunya itu. Ya itu kan saat aku ketemu sama Rey Utami sama Pablo Benua, aku situ malu situ. Aku banyak introspeksi diri aku gitu loh. Ngapain ya aku gini ya? Toh mereka ternyata baik mereka sama aku ya. Ngapain aku kayak gini ya? Kayak gitu aku jadi memikirkan aku yang ke belakang, gila banget ya gue ya. Ngapain gue ya kemarin-kemarin gitu ya gitu. Tambah lagi Karya sama Kak Pablo kan juga welcome gitu buat aku, buat anakku gitu, welcome banget gitu. Jadi itu yang memotivasi aku harus lebih baik lagi, anakku harus lebih baik lagi. Tambah lagi anak aku juga panutannya pasangan dua ini kan. Jadi aku sampai ngomong sama anakku, kamu juga nanti kalau mencari suami, cari yang sifatnya kayak Pablo, sampai aku begitu. Karena aku pikir dia memang panutannya berdua, Kak Rey sama Kak Pablo. Nah anakku aja panutannya mereka, ngapain aku harus gila-gila lagi.
Jangan lagi sampai aku mengecewakan anakku lagi, gitu yang kupikir. Kemarin anakku udah kecewa gara-gara aku. Sekarang dia udah tenang, aku nggak mau lagi. Jadi kupikir tambah lagi mau titik balik kayak mau apa, aku sebenarnya orangnya nggak mau ribet. Yang penting aku malu, aku nggak mau gitu-gitu lagi gitu loh. Nggak punya muka, aku kayak punya harga diri. Segila apapun kita, sebrengsek apapun kita, sekotor apapun kita, kalau kita mau berubah, ada bilang orang kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan keturutan wangi. Kita jika berteman dengan pedagang ayam, kita akan kebawa ayam. Aku merasa aku sekarang, ya taruhlah aku berteman sama anakku, berteman dengan pasangan Pablo Benua dan Reutami, pasti aku bagaimanapun akan kecipratan seperti mereka gitu. Walaupun aku tidak akan mungkin seperti mereka, tapi paling enggak akan kecipratan, harmonis, tenang, nyantai. Hidup itu yakin. Kamu yakin nggak? Kata beliau, kita penuh keyakinan aja gitu. Kalau yakin, kita yakin. Aku yakin aku yakin aku bisa berubah, aku yakin akan lebih baik karena lingkungan aku sekarang udah lebih baik. Ibaratnya mereka penjual minyak wangi yang memberikan juga wangi buat aku. Itu yang aku pikir. Aku yakin dengan keyakinan karena kata Kak Pablo, dia juga dari keyakinan. Aku juga harus yakin aku akan jauh lebih baik sama anak aku gitu. Ya kamu kalau lihat ini, kamu tahu Mami itu sayang banget sama kamu, nak. Masa depan Mami itu ada di kamu. Mami sayang sama kamu. Apapun yang Mami lakukan itu semua demi kamu. Apapun orang di luar sana ngomong apapun tentang Mami, kamu tahu Mami gimana di rumah. Kalau bukan anak aku, mungkin aku udah gak sampai sekarang, Mas. Aku mungkin udah pemabok. Aku mungkin udah ngobat dan segala macam. Aku kuat karena anak aku, nggak aku lakukan semua karena anak aku. Ya yang tahu Mami sayang kamu, Mami yang tahu gimana. Semoga kamu selesai S2 ini kamu lebih baik lagi dan lebih sayang lagi sama Mami. Mami cuma sendiri, Mami nggak punya siapa-siapa. Nanti ke depan kamu bisa. Mami berharap banyak sama kamu, nak. Ayah kamu harapan Mami satu-satunya. Kamu bisa nyayangin Mami tulus. Bisa maafin Mami. Kamu bisa nerima Mami apa adanya. Ya, walaupun Mami gini-gini, kamu tahu Mami di rumah sholatnya, nak ya. Kamu sendiri yang ngomong. Mami sayang kamu bagaimanapun harus berhasil buat netizen. Kalian hujat aku gak apa-apa, memang aku pantas dihujat. Pantas, kalian gak salah, memang aku pantas dihujat sama kalian. Tapi saya tidak pernah marah kalian menghujat saya. Memang saya pantas dihujat kok, saya gak pernah marah. Terima kasih buat kalian, bagaimanapun juga, apapun komen kalian saya baca. Cuman saya selama ini pura-pura gak baca dan kalian pantas menghujat saya. Memang saya gak baik, gak pantas. Saya bukan contoh yang baik. Itu aja sih, Mas. Minta maaf kalau memang saya selama ini salah ya. Karena saya melakukan semuanya dengan kesadaran saya. Terima kasih sudah menghujat saya, itu pelajaran buat saya. Ke depan semoga saya jadi lebih baik lagi ya. Terima kasih.